Sejak dahulu, pulau-pulau di NTT, khususnya Pulau Timor, sudah mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa luar. Hal ini dikarenakan kayu cendana yang sangat banyak terdapat di Pulau Timor. Nah, kayu cendana ini sangat laku di pasaran luar negeri. Setelah orang-orang Portugis menemukan jalan ke timur, mereka dengan cepat dapat memperoleh kedudukan dalam perdagangan kayu cendana. Sekitar tahun 1550, kapal-kapal mereka setiap tahun datang ke timur untuk mengambil barang-barang yang berharga, yaitu cendana maupun rempah-rempah. Salah satu pusat mereka berada di Pulau Solor, yaitu tepatnya di sebelah timur Pulau Flores. Dalam melakukan perdagangan, bangsa luar yang datang juga menyebarkan agama. Nah, di sini, bangsa luar seperti Portugis mereka membawa ajaran gereja Katolik. Sejarah menuturkan bahwa gereja di NTT dimulai dengan berita tentang tahun 1556. Pada tahun itu, Pater Antonio Taveira, seorang ordo Dominikan, membaptis 5.000 orang di Timor dan di wilayah lain juga. 3 ordo yang berperan penting pada misi di Asia yaitu Ordo Fransiskan, Jesuit, dan Dominikan. Yang bertugas di Pulau Solor, Flores, dan Timor adalah Dominikan. Misionaris Katolik yang pertama tiba di Pulau Timor adalah Antonia de Taveiro pada tahun 1556. Selanjutnya, setiap orang yang akan dibaptiskan diharuskan untuk mempelajari kredo, pengakuan iman, dan lain-lain. Penyebaran Injil oleh Portugis di NTT mulai menghadapi tantangan dengan datangnya Belanda pada tahun 1613 yang merebut benteng Solor. Lalu Belanda juga membangun bentengnya di Kupang pada tahun 1630 yang bernama Fort Concordia. Benteng itu juga masih ada sampai sekarang yang berlokasi di Kelurahan Fatuveto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya, penginjilan pun dilakukan oleh para pendeta Belanda yang membawa ajaran Protestan yang berciri khas Calvinis. Pendeta Belanda yang pertama kali tiba di Kupang ialah Dr. Randus Matheus van den Broek pada tahun 1614. Sejalan dengan yang umum berlaku, diutamakan pemeliharaan rohani pegawai VOC dalam benteng Concordia. Pekabaran Injil keluar benteng belum dilaksanakan secara luas dan serius kecuali ada waktu luang. Pada tahun 1670 ditempatkan DSK Serokin di Kupang. Belum lama, ia diganti oleh DSA Corpius tahun 1687 yang setahun kemudian wafat. Terhitung dari tahun 1688 sampai tahun 1730 hanya terdapat 8 kali perkunjungan oleh pendeta dari Batavia. Kristen Protestan kemudian tersebar ke Pulau Rote pada tahun 1739 yang dimulai oleh Raja Ti dan disusul oleh Raja Lole. Di Pulau Sabu, Protestan masuk pada tahun 1758. Kemudian, Protestan tersebar ke daerah-daerah lain juga yang ada di NTT. Gereja arus utama seperti Calvinis tergabung dalam GPI. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, adanya kemandirian di wilayah-wilayah. Berhubung wilayah pelayanan The Protestant Church in Netherlands Indies itu begitu luas, dan di beberapa daerah pelayanan mulai timbul persoalan, maka pada pertemuan para pendeta tahun 1927 bahwa gereja-gereja di wilayah yang memiliki kekhususan diberikan kemandirian. Pada tahun 1933, jemaat-jemaat di Minahasa, Maluku, dan Timor diberikan kebebasan menjadi gereja mandiri. Namun, gereja di wilayah Sunda kecil yang pusatnya di Timor tidak langsung terbentuk karena beberapa alasan. Misalnya, dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Baru pada 31 Oktober 1947, jemaat-jemaat di daerah ini dimekarkan menjadi gereja yang mandiri dengan nama Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT dengan ketua sinode yaitu DSE Durstra.